warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Adela Putri dengan NIM 22181002. Saya berasal dari Prodi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang Angkatan 2022 dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian stasioner. Nah, untuk materinya di sini adalah analisis time series. Nah, data time series ini merupakan data dengan runtutan waktu, di mana runtutan waktu tersebut dapat berupa data tahunan, kuartal, bulanan, mingguan, harian, bahkan per jam. Nah, penggunaan model ekonometriknya itu dengan data time series berhubungan dengan pengembangan model untuk forecasting. Nah, forecasting, interpretasi, dan pengujian hipotesis yang berhubungan dengan data ekonomi. Sejalan dengan perkembangan waktu, saat ini penggunaan analisis time series lebih diutamakan kepada forecasting. Nah, untuk masalah keacakannya, di dalam analisis time series ini juga menjadi perhatian utama, seperti halnya menggunakan data cross-section. Nah, jika dalam data cross-section, keacakan itu diartikan sebagai sampel individu yang digunakan berasal dari pengambilan yang acak, maka di dalam data time series itu dia disebut juga dengan data time series. Nah, pengertian acak atau random ialah bahwa data time series yaitu di masa depan tidak dapat diketahui secara langsung saat ini. Contohnya ketika kita ingin mengetahui berapa tingkat suku bunga di SBI tahun depan. Nah, urutan data time series yang bersifat random itu disebut dengan stochastic process atau time series process. Nah, di sini ada dua model pada analisis time series. Yang pertama itu model statik, yang kedua model dinamik. Nah, untuk model statik, model ini berhubungan dengan secara bersamaan dengan variabel independen dan variabel dependen dalam satu waktu. Biasanya di dalam model statik itu dihipotesiskan bahwa ketika ada perubahan variabel independen pada waktu T akan mempengaruhi secara langsung pada variabel dependen pada waktu T tersebut. Nah, berbeda dengan analisis menggunakan jenis data cross-section, maka sebelum melakukan analisis dengan menggunakan jenis data time series itu ada beberapa prasyarat, yaitu masalah stasioner. Kita harus melihat masalah stasionernya terlebih dahulu dari data. Nah, untuk suatu data time series itu dikatakan stasioner jika rata-rata varian dan autocovariannya itu tetap sama, tidak masalah pada titik waktu di mana hitungannya, yang berarti tidak bervariasi antar waktu. Nah, di sini untuk melakukan pengujian stasioner, di sini sudah tersedia contoh data ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam juta US dollar, di mana tahunnya kita mulai dari 1999 hingga 2019. Nah, untuk pertama kalinya kita buka EVIS terlebih dahulu untuk melakukan pengujian stasionernya. Nah, seperti pada langkah kita buka EVIS lalu new Word file. Nah, kita buka EVIS. Kita bisa langsung ke create a new EVIS Word file atau kita pilih file. Kita silang saja. Nah, kita pilih file, new, lalu kita klik Word file. Nah, di Word file structure-nya ini kita klik data regular frequency dengan start datanya itu tadi 1999 hingga 2019. Nah, kita klik OK. Untuk memasukkan data, kita bisa ngeklik quick, lalu empty group. Nah, ini kita tarik ke atas, ini kita tarik ke samping. Lalu kita kopikan data yang di Excel itu ke EVIS, seperti ini. Nah, kita kopikan di sini, kita pastikan, lalu kita ganti namanya dengan export saja, export. Lalu, oke. Nah, setelah data kita copy pastekan ke EVIS, langkah selanjutnya untuk melihat pengujian stasioner itu adalah lihat pada korelogramnya. Nah, kita ke EVIS lagi, kita bisa langsung dari sini kita klik view korelogram. Nah, di sini korelogram spesifikasinya kita bisa klik pada tingkat level, lalu kita klik OK. Nah, terlihat bahwa di sini pada auto korelasinya itu keluar dari batas confidence-nya. Jadi nilainya itu cukup tinggi yaitu 0,827. Jadi auto korelasi nilainya itu semakin lama semakin menurun yang tidak mendekati 0, artinya datanya itu tidak stasioner. Selanjutnya, untuk melihat data ini stasioner atau tidak, kita dapat
melihat pada tingkat first difference. Nah, first difference kita lakukan seperti tadi, view, korelogram, lalu ke first difference, lalu klik OK. Nah, di sini autokorelasinya itu nilainya itu lebih kecil, yaitu 0,273, di mana untuk autokorelasinya itu dia tidak melewati batas intervalnya. Jadi data ini dapat kita katakan dia stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya, untuk melihat data itu stasioner atau tidak, kita bisa menggunakan unit root test, di mana langkahnya seperti ini. Kita tutup saja, ini terlebih dahulu kita delete saja, lalu kita klik export. Nah, di sini kita langsung ke view, lalu kita klik unit root test. Nah, di sini untuk tes tipe-nya itu biasa orang menggunakan augmented decay Fuller. Jadi pada umumnya sudah digunakan ini. Nah, pada tingkat level, kita yang pertama itu kita klik pada tingkat level. Nah, di include in test equation-nya itu ada 3. Ada intercept, trend and intercept, dan non. Jadi kita mengklik pada intercept terlebih dahulu, kita klik OK. Nah, kita berfokus pada probabilitasnya, di mana di sini probabilitasnya untuk intercept itu adalah 0,9196. Nah, artinya dia besar dari 0,05. Kalau dia besar dari 0,05 artinya dia tidak stasioner. Nah, selanjutnya untuk melihat dia stasioner atau tidak, kita klik pada view, unit root test. Nah, pada tingkat include in test equation-nya itu kita ganti ke trend intercept. Nah, klik OK. Nah, kita masih berfokus pada probabilitasnya, di mana untuk pada trend and intercept kita melihat probabilitasnya itu ada 0,0842. Artinya itu dia masih besar dari 0,05, yang artinya dia tidak stasioner. Selanjutnya dapat kita lakukan kepada klik view, unit root test. Nah, include in test equation-nya itu kita ganti kepada non. Jadi kita klik OK. Kita masih berfokus pada probabilitasnya, di mana di sini 0,9662. Artinya untuk melihat pada tingkat level, artinya data ini tidak stasioner karena dia besar dari 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita dapat menggunakan pada tingkat first difference untuk melihat data kita itu stasioner atau tidak. Kita kembali ke Fuse, lalu kita klik view, unit root test. Nah, ini kita ganti dari level ke first difference, dan include in test equation-nya kita ganti ke intercept. Lalu kita klik OK. Nah, kita berfokus kepada probabilitasnya. Artinya di sini nilainya itu 0,0423. Artinya data kita sudah stasioner pada tingkat first difference untuk unit root test. Nah, artinya nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok itu sudah stasioner pada tingkat first difference dengan nilai sebesar 0,0423. Nah, sekian untuk pengolahan data untuk pengujian stasioner. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.